Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Apriyadi dengan NPM 2055202070, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem operasi jaringan mengenai multitasking dan manajemen memori. Oke, kita lanjut saja untuk materinya. Jadi, multitasking atau multiprogramming adalah sebuah kegiatan menjalankan beberapa program pada memori pada satu waktu. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Dengan multiprogramming, beberapa tugas disimpan dalam memori dalam satu waktu. CPU atau CPU digunakan secara bergantian sehingga menambahkan utilasi CPU dengan mengurangi total waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan tugas-tugas tersebut. Istilah multitasking memiliki definisi banyak pekerjaan atau proses yang diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Dalam komputer berproses tunggal, hanya satu instruksi yang dapat bekerja dalam satu waktu, sehingga CPU tersebut secara efektif mengelola instruksi untuk satu pekerjaan tersebut. Multitasking mengatasi masalah ini dengan menjadwalkan pekerjaan mana yang dapat berjalan dalam satu waktu dan kapan pekerjaan lainnya yang menunggu untuk diolah dan dikerjakan. Nah, jadi berbagai macam penjadwalannya yaitu untuk yang pertama, dalam sistem multiprogram, pekerjaan yang sedang diolah atau diproses terus berjalan sehingga membutuhkan suatu operasi yang memerlukan interaksi dari luar. Multiprogram dipakai untuk memaksimalkan penggunaan CPU. Terus yang kedua, dalam sistem time sharing, pekerjaan yang sedang diolah diharuskan melepaskan kerja CPU. Sistem time sharing didesain untuk membolehkan beberapa program seolah diproses secara bersamaan. Yang ketiga, dalam sistem real time, beberapa program yang sedang menunggu dijamin untuk mendapatkan pengelolaan dari CPU ketika instruksi dari luar terjadi. Nah, jadi untuk manajemen memori itu sendiri, ya ini adalah konsep dasar memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baik mungkin. Memori adalah array besar dan word atau bit yang disebut dengan alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer itu sendiri. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruangan memori bagi proses. Pengelolaan memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas. Nah, jadi untuk fungsinya manajemen memori itu ada 4. Yang pertama, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Terus yang kedua, mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang ketiga, mengelola swimming atau pegging antara memori utama dan disk. Yang keempat, mendelegasikan memori dari proses hingga telah selesai. Nah, ini adalah gambaran manajemen memori. Jadi di sini terdapat tiga server. Dari masing-masing 3 server ini pusatnya itu hanyalah satu, yakni aplikasi yang digunakan untuk mengatur 3 server tersebut. Nah, supaya data yang didapatkan pada setiap server itu dapat di manajemen dengan baik pada satu aplikasi tersebut. Nah, syarat-syaratnya untuk mengelola memori, yakni relokasi adalah proses dari sistem operasi harus dapat mentransfer memori atau referensi dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Terus yang kedua, proteksi atau unsur tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Terus yang ketiga, sharing. Memori sekuler pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Terus yang ketiga, organisasi logika.
Sistem orasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Yang keempat, organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara member utama dengan member sekunder pada load rank scheduling. Nah, itu tadi penjelasan tentang multitasking dan manajemen memori. Jadi itu tadi penjelasannya. Ya, mungkin ada beberapa hal semoga masuk dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.